Haleluya, salam damai sejahtera. Selamat kembali ke dalam perkongsian firman Tuhan. Dan pada kali ini saya ingin menyampaikan tentang dilupakan oleh manusia tetapi diingati oleh Tuhan. Mari kita langsung melihat di dalam Alkitab, kitab Ester pasal yang kedua ayat 21 sampai ayat 23. Di sini mengisahkan seorang yang bernama Mordekai. Dia telah berjasa besar kepada sang raja Ahaswiros. Mordekai ini adalah umat Tuhan. Dia seorang yang sangat rendah hati dan seorang umat Tuhan yang sungguh bertanggung jawab. Walaupun dia begitu berjasa kepada sang raja Ahaswiros, dia telah dilupakan, tidak diberikan sebarang karunia atau anugerah yang selayaknya. Heran sekali, walaupun jasa Mordekai itu telah dicatatkan di dalam kitab sejarah kerajaan Raja Ahaswiros, tetapi dia tidak dikaruniakan apa-apa hadiah. Walhal jasa Mordekai itu sangatlah besar. Ianya bukan jasa biasa, karena ianya menyangkut paut keselamatan nyawa sang raja Ahaswiros. Sekurang-kurangnya Mordekai diberikan sebarang gelaran atau diberikan sebarang pangkat atau kedudukan di istana. Paling kurang pun dia harus dijemput untuk santap bersama-sama raja. Tetapi saudara, ini tidak ada sedikit pun anugerah ataupun imbalan sebagai membalas jasa Mordekai itu. Jadi kita kata nasibnya tidak baik, malang sekali. Tetapi saudara, pekerjaan Tuhan jauh dari jangkauan pikiran kita. Walaupun Mordekai telah dilupakan oleh manusia atau sang raja, tetapi Tuhan tidak melupakannya. Dan Tuhan tidak membiarkan orang lain melupakan perbuatan baik Mordekai itu. Tuhan tidak akan melupakan dan tidak akan membiarkan perbuatan baik yang dilakukan oleh umatnya dilupakan oleh siapapun dan tidak mendapat ganjaran yang setimpal. Mari kita membaca lagi dalam kitab Ester pasal 6 ayat 1 hingga ayat 10. Dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat bagaimana pekerjaan Tuhan untuk
mengingatkan Mordekai itu. Pertama, ayat 1, tiba-tiba raja tidak dapat tidur. Tidakkah ini sungguh mengherankan, saudara? Tidak ada disebutkan di dalam Alkitab bahwa raja itu ada mengalami masalah. Tetapi tiba-tiba saja dalam ayat 1, Raja Ahasiweros dengan tidak semena-mena dia tidak dapat tidur. Jadi sangat mengherankan, saudara. Ini bukan masalah sukar tidur. Ini bukan tiba-tiba migrain. Raja Ahasiweros tidak mendapat sebarang mimpi, tidak ada mimpi ajaib, ataupun dia tidak mengalami mimpi seram. Tidak ada. Jadi tiba-tiba dia tidak dapat tidur. Jelas itu adalah satu pekerjaan Tuhan. Yang kedua, apabila raja tidak dapat tidur, dia tidak pula memanggil para gundiknya, para biduanita, atau para penyanyinya, para penarinya, seperti yang layak bagi raja di istana, untuk menghibur dia. Tetapi dia memanggil para pegawainya untuk mengambil kitab sejarah kerajaannya dan untuk dibaca di hadapannya. Heran sekali. Dalam keadaan sedemikian, raja teringin pula untuk membaca kitab sejarah. Jadi ini jelas adalah perbuatan Tuhan untuk mengingatkan si Mordekai itu yang telah dilupakan oleh mereka. Yang ketiga, apabila kitab sejarah itu sudah dibuka dan dibacakan, yang tercatat ataupun yang langsung dapat dilihat oleh pegawainya itu ialah satu catatan tentang jasa Mordekai yang telah menyelamatkan nyawa raja dari plot pembunuhan. Pasti ini bukan kebetulan, saudara. Hanya pekerjaan Tuhan yang dapat melakukan pekerjaan sedemikian rupa. Keempat, peristiwa raja tidak dapat tidur kebetulan pula terjadi setelah Haman, yaitu musuh kepada Mordekai itu, sudah mempersiapkan segala-galanya, suatu rencana atau plot pembunuhan massal atau pembunuhan beramai-ramai terhadap bangsa si Mordekai itu. Karena Haman sangat benci dengan Mordekai dan benci terhadap bangsa Mordekai. Yang kelima, sewaktu raja telah memutuskan untuk memberikan hadiah kepada Mordekai itu sebagai ganjaran jasanya itu, kebetulan yang masuk ke istana dengan tergesa-gesa ialah Haman. Maka raja bertanya kepada Haman, apakah hadiah yang layak yang harus diberikan oleh raja kepada orang yang mana raja berkenan kepada orang itu. Haman ini pula, saudara, sangat tinggi hati. Dia berpikir, siapa lagi yang begitu dikenan, disukai oleh raja kalau bukan aku. Jadi Haman, dia mengambil kesempatan untuk menyatakan hadiah-hadiah yang berlebih-lebihan, mahal, mulia, dan terhormatnya. Ternyata semua hadiah-hadiah itu akhirnya khusus diberikan buat si Mordekai. Ajaib sungguh perbuatan Tuhan, saudara. Apabila Tuhan mahu manusia mengingati umatnya, di sini musuh umatnya itu sendiri yang digunakan oleh Tuhan untuk menyebutkan hadiah itu dan memberikan hadiah itu. Ajaib sungguh, saudara. Itulah, saudara, jangan kita pernah kecewa melayani dan berkorban untuk Tuhan. Meskipun tidak dihargai dan dilupakan oleh manusia, tetapi dipandang tinggi dan diingati oleh Tuhan.
Sebagai dorongan, saya bacakan kitab Kolose pasal 3 ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bahagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Demikianlah sedikit perkongsian. Tuhan berkati. Amin.